Misteri tukang sayur yang selalu tersesat. Di sebuah desa kecil bernama Desa Sentosa, hiduplah seorang tukang sayur bernama Pak Tarno. Setiap hari, Pak Tarno berkeliling menjual sayur mayur segar dengan gerobak dorongnya. Pak Tarno ini orangnya sangat baik hati, tapi ada satu kekurangan fatal. Dia sering sekali tersesat. Bayangkan, dia sudah berjualan sayur di desa itu selama lebih dari 10 tahun, tapi tetap saja tiap hari selalu tersesat. Suatu hari, Pak Tarno bertekad untuk mengatasi masalahnya itu. Hari ini aku tidak boleh tersesat lagi, tekadnya dalam hati. Dia memutuskan untuk mencoba strategi baru, yaitu menempelkan tulisan besar di gerobaknya. Tujuan, rumah Pak Lurah. Pokoknya aku harus mulai dari rumah Pak Lurah. Kalau mulai dari sana, aku pasti bisa mengingat jalan berikutnya. Pikirnya sambil mendorong gerobak penuh sayur mayur. Sepanjang jalan, dia bersiul riang, yakin bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Namun, saat tiba di depan rumah Pak Lurah, yang terjadi malah hal yang tak terduga. Rumah Pak Lurah tampak sepi dan anehnya seorang ibu-ibu tiba-tiba datang menghampiri Pak Tarno. "Pak Tarno, kok malah ngider di sini? Rumah Pak Lurah kan bukan di sini. Ini rumah Pak RT," kata ibu-ibu itu sambil tertawa kecil. Pak Tarno kebingungan. Padahal dia yakin sekali kalau ini rumah Pak Lurah. "Ah, masa sih, Bu? Saya yakin banget tadi ini rumah Pak Lurah." "Lah, wong yang punya rumah ini Pak RT, Pak Tarno. Pak Lurah kan rumahnya di sebelah balai desa." Ibu itu akhirnya mengantar Pak Tarno sampai ke depan balai desa, tempat rumah Pak Lurah sebenarnya berada. Pak Tarno mengangguk-angguk. "Ya ampun, terima kasih ya, Bu. Lain kali saya nggak bakal lupa lagi." Setelah tiba di rumah Pak Lurah dan berhasil menjual beberapa sayur, Pak Tarno melanjutkan perjalanan. Namun, baru saja berjalan beberapa meter, Pak Tarno sudah kebingungan lagi. "Waduh, tadi habis dari rumah Pak Lurah harusnya kemana ya?" pikirnya sambil menggaruk-garuk kepala. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepada seorang anak kecil yang sedang bermain layangan di tepi jalan. "Dik, tahu nggak, habis dari rumah Pak Lurah, saya harus kemana?" Anak itu menjawab dengan polos, "Kalau habis dari rumah Pak Lurah, biasanya Bapak jualan ke rumah Bu Jumi, kan?" Pak Tarno tersenyum lega. "Oh iya, benar. Terima kasih, Nak. Bapak hampir lupa." Pak Tarno pun menuju rumah Bu Jumi. Tapi ternyata Bu Jumi sedang tidak ada di rumah, jadi dia harus menunggu di depan pintu. Sambil menunggu, Pak Tarno mulai merasa bosan dan memutuskan untuk memakan sepotong mentimun dari gerobaknya. Namun saking asyiknya makan dan melamun, dia sampai tidak sadar bahwa Bu Jumi sudah berdiri di belakangnya sambil tertawa melihat tingkahnya. "Pak Tarno, lapar ya? Sampai nggak sadar saya sudah di sini," kata Bu Jumi sambil tersenyum. Pak Tarno tersipu malu. Maaf ya Bu, saya kira tadi Bu Jumi masih di pasar. Ini saya malah nyemil sayuran sendiri." Bu Jumi hanya tertawa. Setelah membeli beberapa sayur, dia memberitahu Pak Tarno arah selanjutnya, yaitu ke rumah Pak Hamid yang terletak di ujung desa. Pak Tarno berterima kasih dan segera menuju rumah Pak Hamid. Namun, seperti biasa, dia malah tersesat lagi. Kali ini dia sampai di kebun kosong yang cukup jauh dari perkampungan. Pak Tarno mulai cemas. Matahari semakin tinggi dan dia masih belum juga menemukan jalan pulang. "Yah, kenapa nasibku begini terus ya? Baru jualan setengah hari aja udah tersesat entah di mana," keluhnya sambil mengusap keringat. Tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek misterius dari balik pohon pisang di kebun itu. Anak muda kenapa kelihatan kebingungan. Pak Tarno menjelaskan situasinya, berharap kakek itu bisa membantunya menemukan jalan pulang. Sang kakek tersenyum sambil mengelus jenggotnya yang panjang. "Kamu ini tukang sayur yang sering tersesat itu ya?" tanya si kakek sambil tertawa pelan. Pak Tarno mengangguk malu-malu. "Begini, Nak, di desa ini sebenarnya ada rahasia besar yang belum banyak diketahui orang. Jika kamu ingin tidak tersesat lagi, kamu harus memegang kunci rahasia desa. Apakah kamu ingin mengetahuinya?" Pak Tarno langsung mengangguk antusias. "Tentu, Kek. Apa kuncinya?" Sang kakek mendekatkan wajahnya dan berbisik pelan. "Kuncinya adalah peta. Kamu hanya perlu membawa peta desa Sentosa ini setiap kali berjualan, maka kamu tidak akan tersesat lagi." Pak Tarno terdiam, merasa sedikit kecewa. "Loh, cuma peta, Kek?" Kakek itu mengangguk. "Iya, peta. Banyak yang meremehkan kegunaannya, tapi bagi orang yang sering tersesat, peta bisa jadi penolong terbaik. Nah, sini biar kakek beri petanya." Pak Tarno menerima peta kecil dari sang kakek dengan rasa syukur. "Wah, terima kasih banyak ya, Kek. Saya janji mulai sekarang saya bakal bawa peta ini setiap kali berjualan."
Dengan peta di tangan, Pak Tarno berhasil menemukan jalan keluar dari kebun dan melanjutkan jualannya ke rumah-rumah berikutnya tanpa tersesat lagi. Namun sayangnya kebiasaan lamanya tidak hilang begitu saja. Suatu hari, dia lupa membawa peta dan tersesat lagi di hutan kecil dekat desa. Ketika dia sedang kebingungan, tiba-tiba dia mendengar suara tertawa dari balik pohon. "Haha, Pak Tarno, kamu tersesat lagi ya?" Pak Tarno terlonjak kaget. Ternyata itu suara kakek misterius yang dulu memberinya peta. Kakek itu tertawa terbahak-bahak melihat wajah panik Pak Tarno. "Kamu ini tukang sayur yang paling konyol yang pernah kakek temui," kata kakek itu sambil tersenyum. Pak Tarno hanya bisa tertawa malu. "Iya, Kek, sepertinya saya memang tidak akan pernah bisa tidak tersesat. Tapi tidak apa-apa ya. Setidaknya saya jadi punya cerita seru buat dibagikan ke cucu-cucu saya nanti." Keduanya tertawa bersama di tengah hutan, dan sejak hari itu Pak Tarno memutuskan bahwa tersesat mungkin memang sudah jadi bagian dari hidupnya yang unik. Baginya, yang penting adalah dia bisa menikmati perjalanannya, meski sering berakhir di tempat yang salah.